Jadi saya masuk ke PowerPoint kita. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Halo? Sudah Bu, sudah terlihat. Baik. Sebetulnya dalam larutan ada dua komponen utama yang kita harus bedakan, yakni ada yang namanya pelarut atau solvent dan ada zat larut atau solid. Sebentar, ada yang minta approve. Kalau kita seringkali menafsirkan bahwa larutan itu harus dalam fase cair, sebetulnya tidak harus selalu dalam fase cair ya. Larutan itu bisa berupa padatan dan juga bisa berupa gas. Nah, kalau seperti contohnya udara yang kita hirup itu sebetulnya terdiri dari campuran, tidak semua oksigen murni. Kalau kita kemarin waktu pandemi COVID sempat ada kelangkaan oksigen ya, maka kalau udara yang kita hirup itu sebetulnya campurannya itu lebih dari satu, tidak hanya oksigen, tapi juga ada nitrogen, ada H2O2, ada argon, ada helium, dalam jumlah yang variatif. Nah, demikian juga kalau padatan ya, sebetulnya campuran seperti emas kan kalau sediaannya yang murni itu 99,9% ya. Tapi kan dia lunak dan harganya jelas. Kalau dibuat jadi perhiasan kurang menarik karena kurang bisa dibentuk yang cantik. Tapi kalau kita tambahkan logam lain seperti tembaga atau perak, maka bisa menaikkan estetis ya, estetis dari produk, dan juga harganya bisa jadi jauh lebih murah karena ada campuran logam lain. Nah, tadi udara dan seperti perhiasan itu merupakan salah satu bentuk dari yang kita kenal dengan istilahnya larutan juga. Nah, larutan itu dikenal dengan istilah solution. Ini beda dengan solution yang kita kenal dari terminologi yang biasa kita tahu ya. Kalau solution itu harus solusi atau jalan keluar, itu beda. Tapi kalau dalam kimia solution itu larutan yang terdiri dari pelarut atau solvent dan zat berlarut atau solid. Nah, bagaimana membedakannya? Pelarut itu adalah yang jumlahnya fraksinya lebih banyak, sementara zat larut itu adalah yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, kita masuk ke konsep mol. Sebelum itu ada pertanyaan mengenai larutan, solution, solid, solvent. Belum saya melanjutkan. Halo, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita masuk ke konsep mol ya. Mol itu tadi juga di video kita lihat bahwa penjelasannya sama dengan satuan
Mol itu setara dengan bobot dalam satuan gram dari satu zat dibagi dengan massa atom atau massa molekul relatif. Jadi misalnya jika menimbang 88,5 gram NaCl, berapa jumlah mol NaCl, maka bobotnya 58,5 gram itu kita bagi dengan massa molekul relatif ya, dari Na dan Cl jadi 23 ditambah 35,5. Maka 58,5 gram dibagi dengan massa molekul relatif 65 itu sama dengan 1 mol. Dari mana nilai 23 dan 35? Dari informasi sebelumnya, dari tabel periode unsur. Jadi kalau misalnya ini Na, ini ada nomor atom, ini ada massa atom relatif. 23 itu ada di sini, ya, di sisi kanan bagian atas tiap unsur. Ini untuk Na dan ini untuk Cl. Kita tidak perlu menghafal, biasanya informasi ini disediakan oleh kalau kita mengerjakan soal maka disediakan oleh yang membuat soal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada fraksi mol yang menyatakan banyaknya bagian mol terhadap mol total. Jadi kalau fraksi mol zat terlarut itu sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol zat pelarut ditambah dengan mol zat pelarut. Kalau molaritas itu digunakan untuk menyatakan konsentrasi jumlah zat terlarut dalam liter larutan. Contohnya, misal 2 mol boba dalam 200 ml larutan, maka 200 ml larutan ini kita konversi menjadi 1 liter dalam satuan liter, atau sama dengan 0,2 liter. Dan kita bagi 2 mol dibagi dengan 0,2 ya, jadi sama dengan 10 molar. Sebagai satuan, molar itu bisa disingkat dengan M besar. Kemudian ada molalitas atau M kecil. Ini bedanya dengan molalitas ya. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam satuan kilogram. Nah, misalnya 2 mol boba. Boba ini kan yang biasa dalam minuman ya, yang sering dikonsumsi. Saya itu juga mahasiswa ini sering mengkonsumsinya. Minuman-minuman yang sering kita temui dari penjual online, di tempat-tempat mall itu ya, banyak sekali minuman seperti ini. Ini 2 mol boba dalam 500 gram pelarut boleh dikonversi. 500 gram pelarut ini kita konversi menjadi kilogram. Maka kita ubah 2 mol itu dibagi dengan 0,5 kilogram, maka hasilnya menjadi 4 molalitas atau M kecil. Nah, kemudian ada yang namanya kelarutan, yakni banyaknya zat terlarut yang dapat dilarutkan oleh pelarut hingga membentuk larutan yang jenuh. Kemudian larutan jenuh adalah kondisi larutan yang dalam keadaan setimbang dengan zat terlarut dan tidak dapat larut lagi, atau jumlah optimum yang zat terlarut dapat dilarutkan oleh pelarut tertentu. Kemudian ada larutan lewat jenuh, di mana jumlah zat tersebut melewati jumlah optimum. Ini analoginya sebetulnya seperti kalau teman-teman membuat minuman manis, biasanya teh lah misalnya, sering menambahkan berapa banyak gula untuk 1 gelas. Biasanya menambahkan berapa, misalnya saya menggunakan ukuran gelas ya, mungkin sekitar 250 sampai 300 ml itu dibuat teh. Biasanya menambahkan gula berapa sendok.
kalau nggak 1, 2 Bu. 1 sampai 2 sendok teh atau sendok Iya, makan, Fieri? sendok makan. Sendok makan, oke. Nah, misalnya membuat teh dengan menambahkan setengah sendok gula, itu kira-kira kondisi yang didapat seperti apa? Agak kurang manis. Kurang manis dan cepat larut ya. Iya, betul. Ya, kenapa? Karena jumlah pelarutnya atau jumlah air yang hangat itu lebih banyak daripada jumlah gula yang ditambahkan. Nah, kemudian biasanya untuk pas manisnya, biasanya kita menambahkan misal ya, tadi Ferry bilang 1 sampai 2 sendok. Misalnya kita menambahkan 2 sendok. Nah, ini rasa manisnya cukup. Kelarutannya bagaimana? Kelarutannya sedikit lebih lambat dibandingkan kalau kita menambahkan setengah sendok makan gula. Jadi dia butuh waktu sedikit lebih lama untuk melarutkan gula. Bagaimana kelarutannya? Kita anggap bahwa kelarutan itu tepat. Jadi 2 sendok makan itu adalah jumlah zat pelarut yang tepat untuk bisa melarutkan 1 gelas air hangat. Nah, kalau kita naikkan menjadi 3 sendok makan bagaimana? Gulanya Kalau kita mungkin tambahkan gula menjadi 3 sendok makan, iya, bagaimana rasanya? rasanya terlalu manis dan Terlalu manis. gulanya masih ada berasa. Betul. Dan kadang-kadang ada butiran gula yang belum larut Ya, ya. Nah, itu yang disebut dengan lewat jenuh. Artinya apa? Pelarut yang ada itu tidak bisa melarutkan semua zat terlarut, tidak bisa melarutkan semua gula yang ada. Hingga selain rasanya terlalu manis, juga kemudian ada butiran gula yang tersisa. Oke. Itu jadi konsep larutan kurang jenuh, tepat jenuh, dan lebih jenuh kurang lebih seperti itu ya, Fieri dan mahasiswa 1IA 17. Baik. Sekarang ada juga yang namanya pengenceran. Jadi konsep pengenceran ini juga dikenal dalam ilmu kimia. Sama seperti ya kalau kita misalnya masak atau membuat, tadi misalnya membuat teh ternyata terlalu manis, hingga kita menambahkan air hangat supaya tidak terlalu manis. Nah, pengenceran atau juga bisa kita membuat sirup ya. Sirup kan biasanya tersedia dalam konsentrat. Kalau kita membuat sirup kan kita mengambil sebagian kecil yang ada di botol konsentrat, kita tambahkan air, kemudian baru kita konsumsi. Nah, bagaimana konsentrasi dalam pengenceran? Jadi hasil kali konsentrasi dan volume sebelum diencerkan itu harus sama dengan perkalian konsentrasi dan volume setelah diencerkan. M1 kali V1 itu sama dengan M2 kali V2. M1 itu konsentrasi awal sebelum pengenceran, dan V1 itu volume awal sebelum pengenceran, sementara M2 adalah konsentrasi akhir setelah pengenceran, dan V2 adalah konsentrasi akhir setelah pengenceran. Jadi hasil perkalian antara konsentrasi dan volume itu sebelum dan sesudah diencerkan harus sama. Ya, jadi kalau misalnya kita mengambil 5 mililiter sirup, kita tambahkan 100 air, maka hasil perkalian konsentrasi dan volume awal itu harus sama dengan perkalian konsentrasi dan volume di akhir. Contohnya ya, konsentrasi sirup itu 10 molar, kita ambil 5 mili, diencerkan menjadi 200 ml. Berapakah konsentrasi akhir sirup? Kita kalikan 10 kali 5 sama dengan 200 dikali M2. Maka konsentrasinya M2 itu sama dengan 0,25 molar. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai pengenceran, kemudian tadi larutan jenuh, tidak jenuh, dan lewat jenuh.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang nanya ya. Ini contoh soal. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, hitung mol dari 100 gram CaCO3 jika diketahui AR Ca 40, ARC 12, dan ARO 16. Siapa yang bisa mengerjakan nomor 1? Ada yang bersedia? Kalau tidak, saya tunjuk ya. Saya minta Fadli Ardiansyah bisa mengerjakan yang nomor 1? Belum Bu, sebentar lagi dicari. Fadli bisa menggunakan fitur Newbold, bisa menggunakan fitur whiteboard yang ada di fasilitas di Google Meet. Sebentar Bu. Silakan Fadli. Sudah terlihat Bu whiteboard-nya Bu? Belum. Ntar saya stop presenting ya. Silakan Fadli. Maaf Bu, yang nomor 1 soalnya gimana ya Bu ya? Share ya. Pertanyaannya, hitung
mol dari 100 gram CaCO3. Kalau kita mencari mol, yang kita harus cari informasinya apa? Bobotnya ya, dalam satuan apa, Fadli? Kalau dari informasi soal ini berapa bobot CaCO3? Berapa bobotnya CaCO3-nya, Fadli? Nomor 1, lihat yang nomor 1 aja dulu. 100, Bu. 100. Kemudian kalau kita mencari mol, maka kita harus menghitung massa molekul relatif ya, yang merupakan hasil penjumlahan dari massa atom relatif. Kalau dari soal ini, kalau CaCO3, ARCA-nya berapa? Berapa, Fadli? ARC-nya 40. 40. ARC-nya? 12. 12. Oksigennya? 16. 16. Oke. Kalau rumus kimianya CaCO3, berarti Ca-nya ada berapa? Ca-nya ada 1. 1. Oke. C-nya ada? 1. 1. Oksigennya? 3. 3. Berarti tinggal menjumlahkan. 40 tambah 12 ditambah 16 kali 3. Hasilnya 100. 100. Oke. Sekarang pertanyaannya berapa mol kalau 100 gram CaCO3? Bentar Bu ya. Ya, boleh share lagi whiteboard-nya. Ya, jadi N-nya sama dengan 1 mol. Ya, terima kasih Fadli. Terima kasih kembali Bu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Pertanyaannya, jika 2 mol CaCO3 dilarutkan dalam 1000 ml larutan NaOH, hitung M-nya. M dalam huruf besar, berarti kita diminta menghitung molaritas. Ada yang mau mengerjakan? Jadi volunteer? Kalau tidak ada, saya tunjukkan.
Enggak, saya tunjuk ya, saya minta David Matthew. David ada, David? Mana David? David? David ada, David? David ada? Nggak ada, David tidur ya. Farah Nawal Azalia ada? Coba kameranya dibuka semua biar saya tahu siapa yang beneran hadir di sini dan yang cuma menyalakan gadget terus ditinggal. Oke, terima kasih. Yang lain?